Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hala. Saya Muhammad Zulfikar Jain. Saya Aderu Magente. Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sakpol. Kami dari kelompok 5, kelompok microchip. Dalam video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang Definisi komputer dan generasi komputer dan hardware. Baik, poin yang pertama yaitu definisi komputer. Jadi definisi komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menerima data atau input, memproses data tersebut sesuai dengan serangkaian instruksi dan menghasilkan informasi atau output. Baik, lanjut pada poin kedua, yaitu generasi komputer. Jadi, komputer sudah mempunyai 5 generasi, dan generasi pertama dibuat dan digunakan pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini merupakan tabung vakum hampa udara. Komputer generasi awal ini berukuran sangat besar atau berukuran raksasa. Beratnya bisa mencapai puluhan ton, sangat boros listrik, dan menghasilkan panas yang berlebihan. Kecepatan proses sangat lambat dan kapasitas memori sangat kecil. Diprogram menggunakan bahasa mesin yang rumit, seringkali memenuhi seluruh ruangan karena menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar untuk sirkuit. Dan pemrosesan data teknologi utama, tabung vakum untuk sirkuit dan magnetic drum untuk memori. Contoh, ENIAC, Electronic Numerical and Integrated and komputer pertama untuk tujuan umum. Lanjut pada generasi kedua, dibuat dan digunakan pada tahun 1956 sampai 1963. Jadi komputer generasi kedua ini yaitu transistor, dibuat untuk menggantikan tabung vakum, lebih kecil dan lebih cepat dan lebih hemat energi, mengganti bahasa mesin dan bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Mulai digunakan untuk keperluan bisnis dan universitas, tidak hanya militer. Contoh, IBM 1401, DEC PDP-8 menghasilkan resolusi dalam dunia komputer. Ukurannya menjadi jauh lebih kecil dan lebih andal. Teknologi utama transistor, magnetic core untuk memori utama. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, sirkuit terpadu atau IC. Pada generasi ini ribuan transistor dan komponen lainnya ditetapkan dalam satu keping silikon kecil yang disebut sirkuit terpadu atau integrated circuit. Hal ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer secara dramatis. Teknologi utama sirkuit terpadu atau integrated circuit. Ciri-ciri, komputer menjadi lebih kecil lagi dan harganya lebih terjangkau. Kinerja meningkat pesat, mampu melakukan multitasking. Mulai menggunakan keyboard dan monitor sebagai alat interaksi. Munculnya sistem operasi yang lebih canggih. Contoh IBM System 360, Honeywell 6000 series. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor. Ribuan IC disatukan ke dalam satu chip tunggal yang sangat kecil yang disebut mikroprosesor. Inovasi ini melahirkan era komputer pribadi atau disebut dengan personal komputer atau lebih dikenal dengan PC. Teknologi utama mikroprosesor, Large Scale Integration atau LSI, dan Very Large Scale Integration atau FLSI. Ciri-ciri, ukuran sangat kecil, memunculkan PC, laptop, dan perangkat portable. Antarmuka pengguna grafis GUI dan mouse mulai umum digunakan. Jaringan komputer mulai berkembang yang menjadi cikal bakal internet. Harga semakin terjangkau oleh masyarakat umum. Contoh Apple Macintosh, IBM PC, dan semua komputer modern yang kita gunakan saat ini. Berikut generasi kelima, sekarang dan masa depan, atau kecerdasan buatan. Generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada teknologi
kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Tujuannya adalah menciptakan komputer yang dapat belajar, menalar, dan berinteraksi secara alami dengan manusia. Teknologi utama yaitu artificial intelligence atau AI, parallel processing, superkonduktor. Ciri-ciri pengembangan pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan percakapan. Mampu belajar dari pengalaman atau machine learning. Menggunakan pemrosesan paralel dengan banyak CPU untuk komputasi super cepat. Komputasi kuantum menjadi salah satu arah pengembangan di masa depan. Contoh, asisten virtual atau Siri Google Assistant, sistem diagnosis medis, mobil otonom, dan superkomputer. Baik, sekarang masuk pada poin ketiga, yaitu hardware atau perangkat keras. Adalah sebuah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Singkatnya, ini adalah badan dari komputer itu sendiri yang menjalankan perintah dari software perangkat lunak. Hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsinya ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, perangkat input atau input device. Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data atau memberikan perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Scanner untuk memindai dokumen atau foto menjadi digital. Mikrofon untuk merekam suara. Webcam untuk merekam gambar atau video. Yang ketiga, perangkat output atau output device. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Contohnya, yang pertama monitor, menampilkan informasi dalam bentuk visual atau teks dan gambar. Yang kedua, printer, mencetak data digital ke media fisik seperti kertas, speaker, atau handphone, yang menghasilkan keluaran berupa suara. Dan yang ketiga, proyektor, menampilkan gambar dari komputer ke layar yang lebih besar. Keempat, perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen atau semi permanen, bahkan saat komputer dimatikan. Contohnya, hard disk drive atau HDD, penyimpanan data magnetik dengan kapasitas besar. Solid state drive atau SSD, penyimpanan data yang lebih cepat dari HDD karena menggunakan chip memori. Flash drive atau USB drive, media penyimpanan portable yang ringkas. CD atau DVD, media penyimpanan optik berbentuk piringan. Sekian dari video penjelasan kami. Saya Natasha Hala. saya Muhammad Zulfikar Zain. Saya dari Magente. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahpahaman kata dalam video tersebut. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.